Baik, Shalom Bapak Ibu Saudara semuanya. Oke, kabarnya bagaimana ini? Luar biasa, amin. Puji Tuhan, karena kasih karunia Tuhan kita bisa hadir di ibadah hari ini. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita mau memulai ibadah pada pagi hari ini. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus atas kasih dan anugerah-Mu, atas segala kebaikan-Mu Tuhan. Kami dari seminggu sudah melakukan segala aktivitas, melakukan pekerjaan kami, kewajiban kami Tuhan, dan pada hari Minggu ini Tuhan, kami hadir di sini, kami datang itu semua karena kasih-Mu, karena pertolongan-Mu selalu ada dalam kehidupan kami Tuhan. Dan pada saat ini Bapak, kami datang, kami menaikkan penyembahan kami Tuhan, kami menaikkan ucapan syukur kami Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kau sungguh baik, Kau sangat baik Tuhan. Dan kami hadir di sini Tuhan, kami mau menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami menaikkan ucapan syukur kami Tuhan. Terima kasih, terima kasih Tuhan. Haleluya, kita naikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Dalam hidup kami, terima
jatuh, Engkau memberikan tangan untuk membuat kami bisa berdiri, Bapa. Maka dari itu Tuhan, biarlah kehidupan kami mau selalu menyenangkan Tuhan. Sebab kami mau bersyukur kepadamu atas segala kebaikan Tuhan, atas segala kasih-Mu dalam kehidupan kami, atas pengampunan yang Kau berikan. Dan kami mau selalu menyenangkan Tuhan. Terima kasih Bapa. Sebentar kami mau memuji dan memuliakan nama-Mu lebih lagi Tuhan. Dan biarlah segala pujian, segala ucapan syukur ini kami bisa naikkan kepada-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Boleh saya undang bangkit berdiri semuanya. Sekali lagi shalom semuanya. Wah, belum semuanya. Shalom. Ada sukacita di sini, amin. Amin. Kita mau naikkan pujian, mari kita bersama-sama angkat tangan kita. Sama-sama angkat. Pam pam pam
hati dan pikiran kita mau masuk dalam firman. Terima kasih Bapak, pada saat ini Bapak, kami mau minta kepada Engkau Tuhan, Kau bersihkan seluruh hati dan pikiran kami Tuhan, akan jiwa kami Tuhan. Jauhkanlah kami dari hal-hal yang berasal dari dunia, sebab hari ini kami mau fokus pada Engkau Tuhan. Kami mau mendengarkan firman-Mu dan kami minta Tuhan, berikanlah kami hikmat serta pengertian Tuhan, sehingga firman-Mu pada hari ini bukan hanya sekedar masuk kuping kanan Tuhan, kuping kiri, tapi itu bisa berbuah dalam hati kami, bisa berbuah dalam diri kami Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Engkau penolong yang selalu setia, sama-sama katakan penolong yang selalu setia. Penolong
memiliki Allah seperti Tuhan Yesus. Karena Allahku dan Allahmu, Allah yang tidak pernah meninggalkan kita. Allah yang selalu memperhatikan seluruh kehidupan kita. Allah yang selalu menolong kita. Bahkan Allah yang memberkati setiap kehidupan kita. Oleh sebab itu, menghadapi setiap kehidupan yang keras, yang berat, yang sukar, tidak perlu engkau khawatir, karena Allah kita adalah Allah Immanuel yang tidak meninggalkan kita sedetik pun. Roh Kudus, berbicaralah. Kami siap untuk mendengarkan sabda firman Tuhan yang hebat, yang luar biasa. Sehingga ketika kami pulang, kami mendapatkan sesuatu. Kehidupan kami akan berubah. Paradigma kami akan berubah. Ketika Roh Kudus mengurapi hati dan pikiran kami. Berbicaralah Bapa. Dalam nama Yesus Tuhan, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Silakan duduk saudara dikasih oleh Tuhan. Puji Tuhan. Shalom. Haleluya. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri dulu, karena saya baru pertama kali melayani di tempat ini. Nama saya adalah Pendeta Freddy Zakaria. Tentu saja saya sudah menikah, saudara dikasih oleh Tuhan, dan memiliki 2 orang anak, dan istri hanya 1, dan hanya satu-satunya ya. Anak saya yang pertama umur 29 tahun, saudara dikasih oleh Tuhan, dan yang kedua berumur 27 tahun. Dan kami semuanya melayani Tuhan ya. Dan saya mengembalakan hampir 12 tahun di GBI Blessing Central City, dekat daerah dan Mogot begitu. Baik, saudara bersuka cita, haleluya. Puji Tuhan. Hari ini saya akan berbicara mengenai hati. Katakan bersama, hati. Saudaraku, ya, hati yang Tuhan Yesus mau itu adalah hati yang mengasihi orang yang bersalah kepada kita. Ternyata di dalam setiap kehidupan kita ada orang-orang yang pernah menyakiti hati kita. Kadang-kala kita dendam, menyimpan kepahitan, dan berkata, kok orang itu bisa ya nyakiti aku seperti ini. Dan akhirnya kita simpan terus bertahun-tahun, saudara. Dan akhirnya kita menjadi dendam ketika kita melihat atau mengingat apa yang telah Dia perlakukan kepada kita. Tetapi kita harus belajar, hati Yesus itu tidak seperti itu. Hati Yesus, hati yang selalu berbelas kasihan. Hati Yesus adalah hati yang selalu mengasihi. Bahkan ketika Dia tergantung di kayu salib, saudara dikasih oleh Tuhan, Dia cuma berkata kepada Bapa, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Allahku, Allahku, jangan kau tinggalkan aku, dan ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ini dahsyat. Jadi Yesus menginginkan hati kita yang utuh. Yesus tidak mengizinkan hati kita retak. Karena ketika hati kita retak, tidak ada sukacita di sana. Ketika hati kita retak, hati kita tidak bisa mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Saudara dikasih oleh Tuhan, Amsal 4 ayat 23 mengatakan, jagalah hatimu. Dengan apa saudara? Dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah akan terpancar sebuah kehidupan. Jadi kehidupan ini akan bisa menjadi berwarna kalau kita memiliki hati yang penuh dengan kasih. Kalau hati kita penuh dengan kepahitan, hati kita penuh dengan dendam, hidup ini menjadi tidak berwarna. Hari ini tema khotbah saya adalah jangan tawar hati. Katakan kepada orang yang sebelah kanan, jangan tawar hati bro. Haleluya.
Katakan juga kepada orang yang sebelah kiri, mungkin itu istri atau suamimu, lu juga. Haleluya. Yuk buka Amsal 24 ayatnya yang ke-10. Yang sudah ketemu katakan amin. Amin. 3, 2, ya kita baca bersama-sama. Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Amsal jelas mengatakan, kalau kita memiliki hati yang tawar pada masa kesesakan itu, berbicara permasalahan pergumulan yang kita hadapi, maka kecillah kekuatan kita. Maka kita menjadi orang yang lemah, menjadi orang-orang yang tidak berdaya untuk menghadapi hidup ini. Kenapa? Karena tidak ada sukacita. Kenapa? Karena kita tidak ada damai. Oleh sebab itu Amsal mengatakan, jangan engkau tawar hati, karena kekuatanmu menjadi kecil, kekuatanmu menjadi lemah. Kita harus mengerti dulu apa definisi dari tawar hati. Yang pertama, saudaraku, definisi tawar hati itu adalah menunjukkan suatu keadaan orang tersebut tidak semangat. Saudara perhatikan, kalau saudara memiliki tawar hati, saudara tidak semangat menghadapi hidup ini. Bawaannya malas, kayak enggan melakukan aktivitas. Tidak ada lagi sebuah kemauan untuk maju dan berkembang. Orang-orang yang memiliki tawar hati, dia akan hilang keberanian. Kalau dulu orangnya berani mengambil sebuah resiko, tentu saja mengambil sebuah resiko bukan dengan kekuatan sendiri, tetapi mengambil sebuah resiko bersama dengan Tuhan. Ya, kita berani. Orang-orang yang mengalami tawar hati, hidupnya penuh dengan kekecewaan. Bisa saja saudara dikecewakan oleh pasangan saudara. Saudara bisa dikecewakan oleh suami saudara karena suami saudara kasar. Bisa saja saudara dikecewakan oleh istri saudara karena waktu dia ngomong pahit banget, maksudnya tajam banget, sampai nancep ke sini saudara. Bisa saja saudara dikecewakan oleh teman-teman saudara yang katanya dulu mau menolong, yang dulu mau bersama-sama untuk maju. Loh, kok tiba-tiba dia meninggalkan kita dan kita menjadi kecewa sama dia. Orang-orang yang memiliki tawar hati, dia putus harap. Tidak ada harapan. Sepertinya dunia ini gelap. Jadi orang-orang yang tawar hati itu akan mengalami sebuah penurunan. Kalau dulu semangat, sekarang sudah tidak semangat lagi. Kalau dulu memiliki iman yang besar, sekarang imannya ciut, imannya menjadi kecil, bahkan imannya tidak ada lagi. Kalau dulu suka berdoa, sekarang sudah tidak ada berdoa lagi. Karena hatinya sudah pahit, sudah tawar, udah malas untuk berdoa. Apalagi membaca firman Tuhan, sudah malas. Sudah tidak ada lagi pujian dan penyembahan di dalam hidupnya. Kalau dulu rajin untuk ke gereja bisa 2 kali, ibadah 3 kali, rajin, antusias. Sekarang sudah tidak lagi untuk bisa beribadah, karena sudah apa? Tawar hati. Jadi orang-orang yang tawar hati itu hidupnya pesimis, saudaraku. Gampang putus asa dan tidak berdaya. Ingat Bu,
Amsal mengatakan, jangan engkau tawar hati, karena nanti kecil kekuatanmu, engkau tidak bisa berdaya untuk menghadapi hidup ini. Apa yang menyebabkan juga tawar hati? Mungkin juga kita memiliki sakit yang tidak sembuh-sembuh. Bahkan dokter memvonis, wah kelihatannya bapak atau ibu nggak lama lagi. Wah, kita tawar hati sama si dokter. Kita kecewa sama si dokter. Kok kata-katanya tidak membangun, malah melemahkan iman kita. Kita kecewa sama si dokter. Kok dokter ngomongnya begitu? Saudara perhatikan ya, di Alkitab ada seorang wanita berdarah selama 12 tahun. Jadi dia sakitnya itu, saudara, sudah 12 tahun. 12 tahun ini waktu yang sangat lama. Lama banget loh 12 tahun. Kalau kita gedein anak kita udah segini, saudara. Bisa-bisa setinggi kita 12 tahun. Dia sudah ke berbagai tabib. Tapi tabib itu tidak bisa menyembuhkan wanita ini. Tetapi dia mengingat ada Yesus. Jadi ketika Yesus mau keluar dari kota Yeriko, saudaraku, dia bergegas untuk mencoba menerobos barisan Yesus. Karena biasanya tuh kalau Yesus pelayanan itu, saudara, disertai dengan rombongan orang banyak. Jadi si wanita itu dengan tertati-tati, saya membayangkan, dia kan pendarah 12 tahun ya. Dia berjalan tertati-tati dengan sakit, tapi dia mau menjamah jubah Yesus. Oh, dia memiliki iman. Dia berkata, asal ku jamah jubahnya saja, maka aku akan sembuh. Wah. Orang yang tidak memiliki tawar hati, saudara, imannya besar. Jadi dia mencoba untuk menerobos rombongan itu, walaupun berdesak-desakan, tapi dia hebat, dia bisa menjamah jubahnya. Dan itu mencuri perhatian Yesus, sampai Yesus berbalik. Siapa yang menjamah aku? Karena ada sebuah kuasa yang keluar. Dan ketika kuasa itu melingkupi wanita itu disembuhkan. Wow. Oleh sebab itu jangan engkau tawar hati. Kalau kita punya sakit, saudara, kita terus berdoa sama Tuhan, meminta pertolongan kepada Tuhan, karena Dia adalah Yehova Rafa, Allah penyembuhnya. Walaupun dokter sudah memvonis, tapi itu kan manusia, perkataan manusia. Kita harus percaya perkataannya Tuhan. Kalau Tuhan katakan, aku akan menyembuhkan kau, pasti saudara akan disembuhkan. Wow. Orang-orang yang memiliki tawar hati bisa juga karena masalah ekonomi. Bu, masalah ekonomi. Pandemi ini sudah hampir 2,5 tahun. Ini sudah menggoyahkan sendi-sendi perekonomian, sudah menggoyahkan sendi-sendi kesehatan. Bahkan banyak keluarga yang bertengkar karena si pandemi ini, karena si COVID ini. Dulu waktu zamannya Delta kan semuanya kan gak boleh keluar rumah, bener gak Pak Bu? Jadi ketemu istri, ketemu suami lagi, lu lagi, ketemu terus kan saudara. Jadi kadang-kadang bisa bertengkar juga tuh. Karena masing-masing pegang prinsip. Ada survei mengatakan begini, kalau saudara menikah di bawah 1 tahun masih honeymoon, komunikasi masih lancar, istri masih digandeng, suami masih digandeng, itu perkawinan di bawah 1 tahun.
Kalau pernikahan di atas 5 tahun itu beda lagi Pak Bu. Rasanya seperti permen nano-nano. Kamu tahu permen nano-nano itu rasanya kadangkala manis, kadangkala asem. Bukan asin Ibu, asem. Jadi kadangkala bertengkar, kadangkala juga tidak bertengkar 5 tahun tuh. Wow. Kalau pernikahan di atas 10 tahun beda lagi saudara. Itu seperti kita naik roller coaster. Kalau Dufan itu ada namanya arum jeram saudara. Ya, naiknya pelan-pelan toh, arum jeram toh. Wah, tegang tuh. Ada ketegangan di sana. Setelah sampai puncak pas mau turun, wow, teriak-teriak, bener gak? Tuh, yang udah perkawinan 10 tahun kadang-kadang tegang, teriak-teriak. Di sini sih, wah, ya. Di sana, ya. Kalau pernikahan sudah 15 tahun beda lagi Bu. Pak, beda lagi. Perkawinan ibarat kuburan. Sepi. Sudah tidak lagi ada komunikasi. Suami sama istri nggak ada lagi komunikasi tuh. Ngomongnya pas lagi ada perlunya. Wah, ibu mampet-mampet, kelihatannya ibu pelakon. Jadi itulah survei saudara. Tapi itu survei kalau orang tersebut memiliki tawar hati. Tapi kalau kita tidak memiliki ketawaran hati, usia perkawinan kita sampai 20 tahun masih honeymoon. Amin. Usia pernikahan saya sudah hampir 30 tahun Pak Bu. Saya sama istri itu kalau kemana-mana nasi itu saya gandeng istriku. Wanita itu suka ya diperhatikan. Jadi perhatikan nih bapak-bapak yang sudah menikah. Yang sudah menikah coba lambaikan tangan. Nah ya, ini pelajaran untuk bapak-bapak. Yang belum menikah ini menjadi pembelajarannya. Nanti kan suatu waktu kalian pasti menikah. Itu kalau istri dipegang, digandeng tangannya dia nyaman. Ibu tertawa. Katanya ibu jarang digandeng sama si bapak. Waktu dipegang tangannya dia merasa diperhatikan, dia merasa disayang, dia merasa dicintai. Oleh sebab itu gandeng istrimu. Amin. Amin. Saya pernikahan sudah 30 tahun. Saya kemana-mana itu pasti gandeng istri saya. Dan ketika dia digandeng, dia merasakan dia dicintai. Keluarga yang baik, keluarga yang harmonis, mengizinkan Tuhan untuk berperkara di keluarga itu. Jadi buatlah air anggur yang manis. Amin saudaraku. Hidup ini mah sudah susah. Hidup ini sudah sukar. 2 Timotius 3 ayat 1 itu sudah jelas mengatakan di hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Orang itu banyak yang aneh-aneh sekarang saudara. Beberapa waktu yang lalu saudara, seminggu atau 2 minggu itu kan Indonesia lagi heboh. Anak Tuhan dibunuh. Yang ngebunuh anak Tuhan, yang nyuruh anak Tuhan. Haleluya. Saya bilang waktu saya lihat ini anak Tuhan kok begitu. Kenapa? Tawar hati, pahit, jadi dendam. Coba perhatikan ya di kejadian itu. Ada Kain dan Habel. Ini juga kakak adik loh, bunuh-bunuhan, membunuh. Kain membunuh Habel. Kenapa? Karena iri hati. Maka itu jangan pernah menyimpan iri hati, Pak. Itu kalau iri hati terakumulasi, kita bisa dendam. Kalau kita sudah dendam, kita kalah. Kita bisa melakukan sesuatu yang tidak baik.
Padahal simple. Persembahan Habel itu diterima oleh Tuhan, diindahkan. Tetapi persembahannya Kain tidak diindahkan Tuhan. Kain iri hati sama Habel. Dia bunuh adiknya. Kenapa? Tawar hati. Dan sebab itu jangan kita tawar hati. Hadapi hidup yang keras ini. Hadapi pandemi COVID-19 ini. Kita nggak tahu berakhirnya kapan. Ada yang bisa memprediksi berakhirnya kapan. Tidak ada seorang pun. Kita lawan saja dengan apa? Dengan iman kita kepada Tuhan. Katakan amin. Amin. Jadi kita harus bersemangat. Kita harus menang. Jangan mau menjadi orang yang kalah. Amin. Kita tahu kok, kita tuh berhadapan dengan lawan, dengan musuh. Itu bersama dengan Tuhan. Musuh itu permasalahan, musuh itu berbunyi, musuh itu si jahat yang mencoba menjerumuskan kita jatuh dalam dosa. Kita masih ada Tuhan yang selalu menyertai kita, karena Tuhan berjanji, akulah Immanuel yang akan menyertai engkau. Pak, Bu, kalau kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, kita hidup dalam kebenaran, hidup dalam kekudusan, kita mengikuti Tuhan dengan baik, taat, dan setia, Tuhan pasti menyertai kita. Tuhan pasti menolong kita. Tuhan pasti memulihkan kita. Tuhan pasti memberkati hidup kita. Tidak dibiarkan orang-orang benar, anak cucunya meminta-minta roti. Tidak dibiarkan. Dia pasti, Tuhan pasti akan pelihara orang-orang benar. Bapa kita adalah Bapa yang kaya. Bumi, langit, dan seluruhnya Tuhan yang punya loh. Ingat itu. Bumi, langit, dan seluruh isinya Tuhan yang punya. Bagaimana Tuhan memelihara Nabi Elia? Karena Elia itu adalah orang-orang yang taat. Elia itu orang-orang yang betul-betul humble, yang betul-betul rendah hati. Ketika Tuhan memerintahkan, pergi engkau ke Sungai Kerit, dia pergi tanpa argumentasi, bertanya, kenapa aku disuruh ke sana? Ngapain aku ke sana? Enggak berargumentasi dengan Tuhan. Orang-orang yang tidak tawar hati, dia tidak pernah berargumentasi dengan Tuhan. Ketika Tuhan perintahkan, dia pergi saja ke Sungai Kerit. Imbalan atas ketaatan dan kesetiaannya, Tuhan pelihara kehidupan Elia. Burung gagak Tuhan perintahkan untuk memberi makan Elia. Pada pagi dan petang, burung gagak itu membawa daging dan roti kepada Elia. Bukankah itu hebat, saudaraku? Burung gagak adalah burung yang sangat rakus loh. Biasanya kalau dia dapat makanan, dia pasti habisin sendiri tanpa menyisakan untuk yang lain, saudaraku. Tapi burung gagak diperintahkan Tuhan untuk memberikan makan Elia karena ketaatan dan kesetiaannya. Wow, saudara bisa bayangkan roti dan daging, burung gagak itu bawanya pakai apa? Pakai paruhnya atau dicengkram, dicakarnya di kakinya? Yang pakai paruh nggak ada, nggak apa-apa. Yang dicengkram pakai cakarnya, ya. Yang bingung, ya habis nggak ada yang ngomong, saudaraku. Ayo angkat tangan semua, angkat tangan semua. Pegang jidat kita, sadar. Jawab pertanyaan itu pendeta. Yang pakai paruh, yang pakai cakar, nah mulai banyak, mulai merespon. Akibat diketok, sadar. Saudaraku, saudara gak usah pusingin. Burung gagak itu mau bawa pakai paruh, dia mau pakai cakar, yang penting makanan itu sampai. Amin. Benar gak saudara? Kita juga nggak lihat juga kalau burung gagak itu bawa di punggungnya, bisa nggak? Oh, kuasa Tuhan, bisa nggak?
Kalau makanan itu dijepit di sayap yang sebelah kanan, terus dia terbang, bisa nggak? Bisa. Jadi kita nggak usah pusingin, amin. Yang paling penting makanannya sampai, dan Elia terpelihara karena Elia taat dan setia, amin. Maka itu jangan pernah tawar hati, amin, Bapak dan Ibu. Yang pertama, saudara, dikasih oleh Tuhan, kenapa kita tidak boleh tawar hati? Supaya kita tidak menjadi lemah, supaya kekuatan kita tidak menjadi hilang. Oleh sebab itu, kita harus kuasai hati. Amin. Katakan dengan profetik, hatiku, ayo ngomong. Kalau pendeta mau perintahkan, lakukan. Amin. Hatiku, aku harus menguasai engkau. Engkau tidak boleh dendam, tidak boleh iri hati, tidak boleh menyimpan kepahitan. Nanti burung gagak Tuhan perintahkan. Amin. Roti dan daging, ya. Roti brektol, ya. Daging, ya. Daging steak, ya. Nanti Tuhan perintahkan. Artinya apa? Tuhan pasti akan memelihara kehidupan. Haleluya. Yang kedua, kita tidak boleh tawar hati supaya kita itu bisa memperbaharui atau memperkuat manusia roh kita. 2 Korintus 4 ayat 16. Yuk kita baca. 2 Korintus 4 ayat 16. Nah, ini di sini. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahir ya kami semakin merosot, namun manusia batin kami, manusia roh kami itu, kami terus diperbaharui sehari demi sehari. Jadi kita tidak boleh tawar hati. Memang betul manusia lahir kita ini semakin lama semakin lemah, semakin merosot. Saya udah umur gocaplak, Bu, Pak, Bu. Ada yang ngerti gocaplak? Umur 56. Bentar lagi lakcap. Bentar lagi umur 60. Dulu saya nggak pakai kacamata. Kenapa saya harus pakai kacamata? Karena ketika saya membaca Alkitab, aku nggak kelihatan tulisannya. Kecil banget. Dulu masih umur 30, 40. Masih bisa tuh. Tapi udah umur 50 udah berat. Akhirnya pakai kacamata. Karena betul firman Tuhan mengatakan manusia lahiriah merosot. Benar gak? Dulu rambutnya tebal Pak Bu aku. Sekarang coba lihat aja. Iya toh? Maaf kalau ada bapak-bapak yang seperti saya juga. Tapi memang itulah faktanya. Dulu rambut saya tebal, semakin tua rontok, banyak ubannya. Kalau ibu-ibu perlu semir tuh ke salon, ya. Apalagi dulu, coba ya, lihat ya, orang tua kita atau kakek atau nenek kita, ada nggak umur yang 70-80 giginya masih utuh? Ada nggak? Ada juga ya, oh ya, itu luar biasa. Tapi kebanyakan giginya mulai ompong, mulai keropos, benar gak? Karena itu memang fakta. Manusia lahiriah merosot. Dulu kita jalan cepat, benar gak? Sekarang jalan, benar gak? Dulu saya suka main bulu tangkis Pak. Walaupun perut begini dulu masih muda. Sekarang juga main bulu tangkis juga, ya. Dulu tuh masih muda bulu tangkis main single bisa 5 set tuh. Sekarang umur 40, umur 50 main cuma bisa main double. Main cuma berapa? Kalau nggak 1 set, kalau nggak 2 set. Manusia lahir yang merosot.
Tetapi kita harus memperbaiki atau memperbarui atau memperkuat manusia roh kita. Manusia roh kita tidak boleh lemah. Bagaimana kita memperkuat manusia roh kita? Yang pertama, harus berdoa kepada Tuhan, katakan amin. Karena doa itu memiliki sebuah kekuatan supranatural. Wow, saudara akan diperbarui, akan diperkuat saudaraku untuk menghadapi hidup ini. Orang-orang yang suka berdoa, orang-orang yang tangguh menghadapi hidup yang keras. Hidup ini sudah keras ya, hidup ini sudah sukar. Oleh sebab itu kita butuh kekuatan. Dan kekuatan kita adalah doa. Yang kedua, kita harus banyak baca firman Tuhan. Katakan baca firman Tuhan. Waktu yang Tuhan berikan kepada kita semuanya sama, 24 jam. Benarkah saudara? Saudara habiskan untuk mungkin bekerja, untuk tidur, untuk mandi, untuk kya-kya, you know kya-kya, jalan-jalan, tahu juga ya bapaknya, untuk jalan-jalan, benar nggak saudara ya? Untuk nonton drakor, haleluya, ibu-ibu, kelihatannya ibu-ibu senyum-senyum nih, suka drakor nih ya, ketahuan ya, suka drakor ya, ya nggak apa-apa juga. Tapi berapa banyak waktu yang kita habiskan untuk membaca firman Tuhan? Jangan sampai kita nonton Netflix, nonton drakor bisa 2-3 jam. Tapi ketika kita membaca firman Tuhan 15 menit sudah malas, sudah capek. Bagaimana untuk memperbarui roh kita kalau kita tidak baca firman Tuhan? Karena firman Tuhan ini adalah kekuatan untuk roh kita. Ketika kita sedang lemah, firman Tuhan mengingatkan, mari kau yang letih lesu dan berbeban berat, pikulanku yang kupasang adalah ringan. Ketika kita sedang khawatir, firman Tuhan mengingatkan, jangan khawatir, aku akan menolong kamu. Amin saudaraku. Jadi untuk memperbaharui roh kita atau untuk memperkuat roh kita, kita harus banyak baca firman. Sisihkan waktu baca firman Tuhan. Amin. Saya setiap hari itu 5 pasal. Harus rasa-rasanya kalau saya 2 pasal atau saya tidak ini, rasa-rasanya ada yang bersalah gitu. Kayaknya salah saya gitu. Kayaknya ada tidak ada kekuatan gitu. Ketika saya baca firman Tuhan, wow, kita saya menjadi kuat kembali. Karena begitu banyaknya janji-janji Tuhan, begitu banyaknya teguran-teguran dari Tuhan, begitu banyaknya solusi-solusi dari Tuhan untuk kita bisa menghadapi hidup ini melalui firman-Nya. Baca firman Tuhan. Amin. Lalu juga kita harus sisihkan juga untuk kita saudara, untuk memuji dan menyembah Tuhan. Ternyata pujian dan penyembahan Tuhan kepada Tuhan itu memiliki sebuah kekuatan juga untuk mempengaruhi roh kita. Roh kita sedang lemah. Tapi ada lagu mengatakan, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Wow, kita jadi kuat lagi tuh. Amin saudara. Amin. Yuk kita nyanyi bersama dengan keyboard. Pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan
lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Sekali lagi, ku pandang wajah-Mu dan berseru, bertolong aku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Wow, kita yang lemah menjadi kuat kembali ketika kita memuji dan menyembah pada Tuhan. Oleh sebab itu, sisihkan waktumu yang 24 jam itu, sisakan juga untuk memuji dan menyembah kepada Tuhan. Amin. Waktu lagi mandi gak apa-apa memuji Tuhan. Amin, saudara. Tuhan gak lihat suaramu yang merdu. Wah, suara kita falas juga gak apa-apa. Tuhan lihat hati. Tuhan lihat hati yang paling terdalam. Suaranya falas juga gak apa-apa. Tuhan lihat waktu kita, hati kita waktu menyembah. Wah, itu memperkuat roh kita. Haleluya. Yang ketiga, jangan kau tawar hati karena ada apa? Penyertaan Tuhan. Yosua pasal 1 ayat 9. Yuk kita lihat bersama-sama. Atau kita baca di sini. Ya, Yosua pasal 1 ayat 9 dikatakan, bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkan hatimu, jangan kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Ini janji Tuhan. Kalau Tuhan sudah berjanji, Dia tidak pernah berdusta atas janjinya. Dia pasti menggenapi janjinya. Kalau manusia bisa berdusta, kalau manusia bisa mengecewakan kita, dia berjanji, dia ingkar janji. Tapi Tuhan kalau sudah berfirman, kalau Tuhan sudah katakan, aku akan menyertai engkau kemanapun engkau pergi, kita pasti disertai oleh Tuhan. Amin. Ketika kita di gereja, Tuhan sertakan kita. Amin. Ketika kita pergi ke mall, Tuhan sertakan kita. Amin. Ketika kita lagi ke pasar, Tuhan sertakan kita. Ketika kita sedang lagi bekerja, lagi berusaha, Tuhan menyertai. Di situ menyertai kita. Ya, Tuhan berserta dengan kita. Jadi dimanapun kita berada, Tuhan berserta dengan kita. Karena Roh Kudus disuruh, diutus. Tuhan katakan, aku akan mengutus Roh, yaitu Roh Kudus, untuk apa? Menolong engkau. Ya, menolong kita. Amin. Oleh sebab itu kita harus minta kepada Roh Kudus untuk selalu menyertai hidup kita. Amin. Berbeda Pak, kalau orang-orang yang diurapi dan disertai oleh Roh Kudus beda. Konsep cara dia berpikir juga berbeda. Orang-orang yang tidak diurapi Roh Kudus, orang-orang yang memiliki ketahuan hati, belum apa-apa udah negatif. Gak ada tuh pikiran-pikiran yang positif. Ngomongnya juga sebentar ngomong negatif. Gak ada yang positif. Tapi orang-orang yang diurapi oleh Roh Kudus, orang-orang yang mencintai Tuhan dengan sungguh-sungguh, perkataan yang pasti perkataan yang membangun kadang-kadang. Perkataan yang pasti menasihati, pasti menghibur. Gak ada tuh perkataan-perkataan yang kasar, perkataan-perkataan kotor. Gak ada dalam kamusnya. Apalagi perkataan-perkataan yang menyerang. Gak ada. Perkataan-perkataan yang selalu menjadi berkat. Maka itu kita harus memiliki teman-teman yang selalu diurapi oleh Roh Kudus. Kita punya kakak rohani, kita punya bapak rohani, ya, dekat sama orang itu, supaya transfer spirit, supaya perkataan kita juga menjadi baik, saudara. Jangan bergaul dengan orang-orang dunia.
orang-orang dunia itu kan tidak mengenal Tuhan. Kadang-kadang dia melemahkan iman kita. Bahkan dia bisa gosip sama orang. Lu tahu kan? Si dia tuh gitu kan? Tapi orang-orang yang dekat sama Tuhan, yang diurapi oleh Tuhan, dia tidak pernah menyebarkan kata-kata yang seperti itu. Menyebarkan kata hoax itu jangan, gosip gak ada. Jadi jangan kita tawar hati karena ada penyertaan Tuhan, karena ada pertolongan Tuhan. Apakah Raja Daud pernah ditinggalkan oleh Tuhan? Tidak. Daud selalu disertakan. Tuhan selalu menyertai Raja Daud. Saudara membaca firman Tuhan ini, saudara, Raja Daud raja yang tidak pernah terkalahkan. Dia kalau berperang menang terus. Hebat loh saudara. Hebat loh. Dia berperang selalu menang terus. Gak pernah kalah. Kenapa? Karena ada tangan Tuhan yang menyertai Raja Daud. Kita kalau disertai Tuhan, Pak, wow, masalah besar itu kecil. Apa pergumulan kecil? Karena ada penyertaan Tuhan. Dan kita bisa melihat kemenangan-kemenangan itu. Dan kita tidak pernah menerima kekalahan. Karena Tuhanku adalah Tuhan yang besar, yang berperang di depan kita. Dan kita akan terpesona melihat kedahsyatan Tuhan, kehebatan Tuhan. Jangan tawar hati ya. Kasih tahu lagi kepada orang yang kanan. Kayaknya kita udah gak tawar hati. Udah kebiasaan. Katakan juga sebelah orang jadi, iya kayaknya gue juga udah agak blok gitu. Jangan tawar hati, amin saudaraku. Apakah Yusuf pernah ditinggalkan Tuhan? Walaupun dia dibully oleh kakak-kakaknya itu nggak suka sama si Yusuf karena si Yusuf ini disayang sama bapaknya. Nah makanya dia, ini ada sebuah pelajaran penting. Ada yang sudah menikah dan memiliki anak minimal 2? Bisa angkat tangan? Ya, oke. Ingat ya, Pak, Bu, jangan pernah memberikan perhatian yang berbeda dengan anak-anak kita. Itu bisa membuat iri hati kakaknya atau adiknya. Ini yang diperlakukan bapaknya Yusuf membuat kakak-kakaknya iri hati. Kenapa? Yusuf itu orang yang paling disayang sama bapaknya. Karena memang dia lahir pada masa tua bapaknya itu. Dia disayang. Diberikan baju yang jubah yang indah. Diberikan tuh firman Tuhan katakan. Ibaratnya mungkin juga kakaknya juga dikasih juga jubah. Tapi mungkin kalau dalam sekarang ini harganya beda. Kalau Yusuf dikasih jas komplit. Kalau kakak-kakaknya cuma dikasih kaos oblong, saudara. Dikasih baju juga sih, disayang juga, tapi berbeda. Kalau kakak-kakaknya mulai iri hatinya, Yusuf disayang sama bapak, kuat, tuh begitu. Orang mulai iri hati, mulai merancangkan sebuah pembunuhan loh. Puji Tuhan ada kakaknya yang Ruben kalau tidak salah, seingat saya. Dia katakan jangan kita bunuh, kita cemplungin aja di sumur. Dicemplungin sumur. Saudaraku, waktu dicemplungin di sumur, saudara, apakah Tuhan meninggalkan Yusuf? Tuhan sertakan Yusuf. Buktinya dia nggak mati, malah dia dijual ke Mesir. Waktu dijual ke Mesir, apakah Tuhan meninggalkan atau melupakan Yusuf? Sampai dia di Mesir dipercaya oleh Potifar, saudara. Ada kasus lagi, saudara. Rumah lagi sepi, gak ada siapa-siapa. Si Yusuf itu memang ganteng, saudara. Ya beda tipis lah sama yang ngomong.
tinggi, ganteng, perutnya sipek. Kalau yang ngomong wampet. Wajahnya Yusuf ganteng banget, saudara. Kalau dulu tuh ada seperti bintang film namanya Tau Mingse. Tahu ya ibu-ibu ya, Tau Mingse ya, tahu ya. Atau dulu sekali ada namanya itu, wah itu aktor yang paling ganteng tuh kalau ibu-ibu tahu lah ya. Bener gak ibu tahu ya? Ya tahu lah ya. Peter Kwa itu ganteng banget tuh. Oh itu Yusuf kayak gitu. Rumah lagi sepi. Nah, istri Potifar mencoba menggoda Yusuf. Dia panggil dengan panggilan mesranya, Ucup. Orang namanya Yusuf dipanggil Ucup. Cup. Kira-kira begini. Rumah lagi sepi nih. Yuk, tidur yuk sama aku. Gitu, diajakin tidur. Tapi karena Yusuf disertai oleh Roh Kudus, dia bukan berlari mendekat, tapi dia berlari menjauh karena itu dosa. Dia tahu itu. Orang-orang yang diurapi oleh Roh Kudus tidak pernah kompromi dengan dosa. Dosa tidak ada dalam pemikirannya dan tidak mau ada dalam perbuatan. Dan akhirnya saudara, istri Potifar udah kepalang basah saudara. Dengan arti kata dia udah kepalang malu saudara. Dia membalikkan sebuah fakta. Dia berkata kepada pengawalnya, Yusuf ini yang ingin memperkosa aku. Yusuf ini yang menggoda aku. Akhirnya kan dia diburin di penjara. Benar gak saudara? Apakah Tuhan meninggalkan Yusuf? Tidak. Dia hebat Yusuf. Dia bisa mengartikan mimpi juru minuman dan juru roti, sehingga berita itu menjadi viral dan Raja Firaun memanggil Yusuf, dan akhirnya Yusuf diangkat menjadi seorang perdana menteri, orang kedua yang berkuasa setelah Raja. Ditinggalkan gak Yusuf? Maka itu jangan pernah tawar hati, karena Tuhan menyertai kita semua. Apakah Musa ditinggalkan oleh Tuhan? Ketika di padang gurun, Musa tidak pernah ditinggal. Tuhan perlihatkan, Tuhan pertontonkan. Pada malam hari yang api ada. Pada siang hari ada tiang awan yang menyertai Musa beserta dengan bangsa Israel. Itu kan penyertaan Tuhan. Tuhan yang sama tidak pernah meninggalkan engkau dan saya. Oleh sebab itu jangan pernah tawar hati. Saya berikan sebuah ilustrasi. Ini terakhir. Saya sampai jam berapa Pak? Bebas. Haleluya. Bebas sih gampang, tapi tergantung PK. Gak bercanda ya Pak. Saya orangnya suka bercanda loh. Jangan masukkan dalam hati ya Pak. Tapi cobalah dipikirkan matang-matang. Saya sama Pak Ferdinand saya udah kenal lama. Pak Ferdinand juga dalam pengurusan perwil dia sebagai doa. Ya, tim doa kita. Itu harus dekat-dekat sama Bapak Gembala karena dia dekat sama Tuhan, saudara. Dia kan terus berdoa sama Tuhan, saudara. Saya ambil contoh begini. Saya ngomong sama Pak Ferdinand. Pak Ferdinand, udah makan belum? Pak Ferdinand udah belum. Yuk kita makan ya. Di depan ada bakso Jawir, kita makan ya. Kira-kira kalau saya yang mengajak Pak Ferdinand untuk makan bakso Jawir, kira-kira yang bayar siapa? Yang ngajak lah. Masa yang diajak yang bayar? Gak ada kamusnya tuh. Bener gak? Kalau saya mengajak, Ibu, nanti kita makan bakso Jawir ya Bu. Masa bilang Ibu yang bayar? Kan mungkin saya yang bayar. Jadi apa yang dimakan Ibu ini pasti saya akan bayar. Bener gak?
Dia mau makan 2 mangkok terserah. Dia mau makan 3 mangkok pakai plus bungkus lagi saudara. Nggak apa-apa, saya bayarin karena saya yang mengajak dia. Saya harus apa? Bertanggung jawab atas ajakan saya itu. Benar gak saudara? Tuhan itu kalau ngajak kita, ketika engkau menerima aku sebagai juru selamat pribadi, maka kehidupanmu aku tanggung. Maka itu kehidupan kita akan dipelihara oleh Tuhan, karena Tuhan yang bertanggung jawab. Ketika aku menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat pribadi, ketika Yesus sudah masuk dalam kehidupanku, dia bertanggung jawab atas seluruh kehidupan kita. Maka itu gak perlu kau takut dan khawatir lagi. Amin. Serahkan kekhawatiranmu sama Tuhan, karena Tuhan yang mengajar. Dan saya percaya Tuhan pasti akan menolong kita. Dan pertolongannya tidak pernah terlambat. Pas. Tidak terlalu cepat, tapi juga tidak terlalu lambat. Amin. Pas kita mau makan bakso, pas ada duitnya. Pas kita mau ke Bandung, keluar kota, pas ada uangnya untuk bisa beli bensin dan sebagainya. Benar gak saudara? Oleh sebab itu jangan tawar hati ya hari ini ya. Karena Tuhan menyertai engkau dan saya. Cukup ya firman-Nya ya. Haleluya. Puji Tuhan. Siapa yang diberkati? Haleluya. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Yuk kita nyanyikan satu buah pujian. Haleluya. Ku pandang wajahmu. Pandang wajahmu dan berseru, pertolonganku datang darimu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajahmu dan berseru, pertolonganku datang darimu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Kita tetap dalam suasana hadirat Tuhan. Firman Tuhan telah disampaikan kepada kita. Ada beberapa nasihat, ada beberapa teguran yang Tuhan telah sampaikan kepada kita. Tetapi juga ada yang Tuhan ingatkan kepada kita, jangan engkau tawar hati. Karena ketika kita tawar hati, maka kecil kekuatan kita. Oleh sebab itu berkata kepada Tuhan, Tuhan bersihkan hatiku. Aku tidak mau tawar hati. Aku tidak mau kecewa. Aku tidak mau iri hati. Aku tidak mau dendam. Aku tidak mau menyimpan kepahitan. Tapi berikan aku hati seperti hati-Mu Tuhan. Hati yang penuh dengan kasih. Hati yang penuh dengan pengampunan. Hati yang penuh dengan belas kasihan. Sehingga hati kita bersih. Ketika hati kita bersih, hidup ini akan menjadi hidupan yang berwarna, kehidupan yang berbeda. Kita akan mendapatkan sukacita dan damai sejahtera dari Tuhan. Oleh sebab itu, dalam beberapa
saat ini kita bersekutu sama Tuhan sekarang. Dan berbicara kepada Tuhan, karena Dia adalah Bapa yang mendengar apa yang ada dalam hatimu pada saat ini. Jangan simpan, tapi lepaskan pengampunan kepada orang yang bersalah kepada kita. Mari kita bersekutu, semua bersekutu sama Dia, semua berdoa sama Tuhan, semua membangun hubungan yang intim kepada Tuhan. Haleluya. Benar, Mas. Yes. Engkau Allah yang tahu setiap pergumulan kami. Engkau yang tidak pernah meninggalkan Tuhan melihat tetesan air mata. Dan Tuhan katakan, jangan kau takut, jangan kau khawatir. Aku tidak pernah meninggalkan kau. Jangan kau dendam. Kasihlah orang yang bersalah kepadamu. Lepaskan pengampunannya. Buang segala keterikatan itu. Aku akan memberikan hati yang merdeka. Hatiku adalah hati yang mengampuni orang yang bersalah. Kasih agape yang akan kuberikan dalam hidup. Oh, haleluya. Terima kasih. Roh Kudus, pesanmu sudah hamba sampaikan untuk jemaatku di tempat ini. Tapi biarkan Roh Kudus yang baik menjabarkan lebih luas dan lebih dalam lagi, supaya firman Tuhan yang kami dengar menjadi rema dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Engkau baik, Engkau sangat baik, dan kami bangga memiliki Allah seperti Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus Tuhan, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Puji Tuhan. Terima kasih namanya atas firman-Nya, dimana kita belajar untuk gak tawar hati ya, untuk bisa selalu terus minta ampun sama Tuhan, tidak tawar hati. Dan sekarang kita mau mempersiapkan persembahan kita mau kasih persembahan. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Pada siang hari ini kami sudah belajar Tuhan, untuk kami untuk bisa selalu menjaga hati kami Tuhan. Dalam aktivitas, dalam keseharian kami mungkin akan selalu ada yang namanya tawar hati, sakit hati, mungkin dendam, marah Tuhan. Tapi kami minta selalu Tuhan, kami ingin ingat selalu Tuhan untuk bisa meminta pertobatan, meminta pengampunan di setiap saat, di setiap kami kotor Tuhan. Terima kasih Bapa. Dan pada saat ini Tuhan kami memberikan rasa syukur kami atas berkat-berkat yang sudah Kau berikan dalam kehidupan kami. Biarlah apa yang kami punya ini Bapa bisa kami berikan kepadamu. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sembari diberikan kita dengan pujian ampun di depan. Terima
Dan untuk pengumuman seperti biasa bisa bagi ada yang belum masuk ke grup GB Alpha Omega, boleh apa ya namanya ya, bilanglah ke Ibu Gembala atau Bapak Gembala untuk dimasukkan ke grup GB Alpha Omega, karena dari situ segala info untuk ibadah-ibadah selanjutnya dikasih tahu di grup itu. Bahkan yang di rumah bisa chat via Instagram untuk didaftarkan ke grup GB Alpha Omega. Selanjutnya kita mau mengakhiri ibadah pada siang hari ini. Saya undang Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri, kita naikkan pujian kiranya Engkau sebagaimana Yabes berdoa Tuhan, demikian juga kami percaya Tuhan mendengar setiap doa dan mengabulkan setiap doa-doa kami. Sebab kami tahu Tuhan kami adalah Tuhan yang sangat baik, teramat baik dalam kehidupan kami. Tuhan senantiasa menjawab setiap doa-doa dari setiap hamba-hamba-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa buat kebenaran firman yang sudah kami dengar, sehingga buat kami
supaya tidak akan pernah lagi untuk tawar hati. Sebab pada saat kami tawar hati, maka kekuatan kami akan menjadi kecil. Oleh sebab itu Bapak, kami percaya bahwa ada pertolongan Tuhan, ada penyertaan Tuhan, ada penyediaan Tuhan yang luar biasa di dalam kehidupan kami. Dan Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami, Tuhan yang setia, yang akan terus membawa kami kepada hal-hal yang baik. Bahkan Tuhan sendiri yang akan membuat kami semakin berharap, semakin percaya, memiliki iman yang kuat Tuhan di dalam Tuhan. Terima kasih Bapak buat kebenaran yang sudah kami dengar pada pagi hari ini. Tuhan yang memberkati akan hamba-Mu Bapak Pendeta Freddy Zakaria Tuhan, yang Tuhan telah utus untuk menyampaikan isi hati Tuhan. Tuhan yang memberkati akan hamba-Mu ini secara berlimpah-limpah Tuhan. Berkati dalam pengembalaannya, berkati dalam pelayanannya, berkati istri beserta dengan keluarga Tuhan. Tuhan yang terus memakai akan hamba-Mu ini Tuhan, untuk dipakai menjadi alat bagi kerajaan Tuhan, untuk memperluas kerajaan Tuhan. Dan Engkau sendiri yang akan terus Tuhan membawa dia dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang semakin besar. Apa saja yang diperbuat oleh hamba-Mu ini, Tuhan menyertai dan membuatnya berhasil. Terima kasih Bapa. Dan setiap kami yang sudah mendengarkan firman-Mu Tuhan, buat kami bukan saja menjadi pendengar yang baik, sebab berbahagialah setiap kami yang bukan saja mendengar, tetapi menjadi pelaku-pelaku daripada firman Tuhan. Terima kasih Bapa. Biarlah firman itu menjadi bagian dalam hidup kami, dan kami akan melihat perkara-perkara besar terjadi dalam hidup kami. Karena bukan dengan kuat dan gagah kami, tapi ada pertolongan Tuhan, ada tangan Tuhan yang menyertai di sepanjang kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Tuhan berkati setiap jemaat yang sedang mengalami pergumulan-pergumulan dan masalah yang berat. Kami percaya Tuhan, jika Tuhan turun tangan dan campur tangan, kami akan cakap melakukan segala hal Tuhan. Sebab Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Dan Tuhan dengan kasih-Mu yang besar akan membawa kami kepada kemenangan demi kemenangan. Tuhan yang menyediakan sebab Engkau adalah Jehovah Jireh. Tuhan yang menyembuhkan sebab Engkau adalah Jehovah Rafa. Dan Tuhan yang sanggup menolong kami, sehingga kami senantiasa dibebaskan dan dilepaskan, dan melihat pertolongan Tuhan yang dahsyat dan ajaib di sepanjang hidup kami. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa Tuhan bagi bangsa dan negeri kami di mana kami tinggal. Kami percaya bukan perkara kebetulan kami ada di bangsa ini. Berikan kami hati-Mu Tuhan, untuk senantiasa berdoa bagi bangsa negeri kami, bahkan bagi pemimpin-pemimpin bangsa kami. Kami memberkati Tuhan akan pemimpin bangsa kami, akan pemerintah. Berdoa Tuhan bagi Bapak Presiden Joko Widodo. Tuhan berkati akan hamba-Mu ini dalam segala keputusan yang diambil Tuhan. Tuhan campur tangan. Tuhan yang memberikan kepada setiap pemimpin-pemimpin kami roh takut akan Tuhan, sehingga segala keputusan yang diambil dapat membuat bangsa ini menjadi semakin maju. Bangsa ini mengalami sejahtera Tuhan. Dan Tuhan yang menjauhkan dari semua rancangan-rancangan yang jahat atas bangsa dan negeri kami. Kami akan senantiasa berdiri, kami akan senantiasa berdoa Tuhan, sehingga kuasa Tuhan, kerajaan Tuhan, dan kehendak Tuhan yang terjadi nyata atas negeri dan bangsa kami. Terima kasih ya Bapak. Tuhan memberkati juga kan TNI dan Polri dan seluruh pejabat-pejabat pemerintah Tuhan. Sehingga semua hal akan membuat bangsa ini menjadi semakin baik, bahkan aman dan sejahtera Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau yang mendengar setiap doa-doa dari setiap kami Tuhan, untuk bangsa dan negeri kami tercinta. Terima kasih Bapa. Ada banyak hal yang kami mau bawa di hadapan Tuhan, tapi kami percaya Engkau tahu Tuhan, Engkau mengerti dan mengenal seluruh keberadaan hidup kami. Dan bahkan sebelum kami berkata-kata, Engkau sudah tahu. Oleh sebab itu Bapa, kami serahkan seluruh hidup kami Tuhan. Bawa kami Tuhan untuk semakin mengenal Tuhan. Bawa kami untuk semakin hidup memuliakan nama Tuhan. Kami bukan sekedar beribadah Tuhan, kami bukan sekedar datang ke gereja, tapi kami mau mengalami perubahan hidup yang semakin hari semakin nyata. Sebab kami mengenal Tuhan yang senantiasa baik dan menolong, menyertai kami di sepanjang kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Dan jika sebentar kami akan kembali dalam aktivitas kami selanjutnya, dalam kegiatan kami Tuhan, kami menyerahkan Tuhan, bahkan hal-hal yang sudah kami kerjakan Tuhan,
minggu yang lalu Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Engkau sungguh baik, Engkau sungguh nyata Tuhan dalam seluruh kehidupan kami. Dan kami menyerahkan segala hal yang sudah kami pekerjakan, bahkan apa yang akan kami kerjakan pada minggu-minggu ke depan dalam kegiatan aktivitas kami, baik dalam pekerjaan, baik kami yang sekolah, baik kami yang melayani Tuhan, dan seluruh kehidupan kami Tuhan, kami serahkan Tuhan, sehingga semua hal yang terbaik, segala hal yang Tuhan janjikan boleh terjadi dan digenapi dalam kehidupan kami. Mari jemaat Tuhan, sebelum kita akan mengakhiri ibadah kita, mari kita harapkan hal-hal yang besar. Pada saat kita akan menutup ibadah ini, Tuhan menjanjikan bahwa Dia akan menyertai engkau, Dia akan memberkati engkau berlimpah-limpah, Dia akan membawa engkau kepada perkara-perkara yang besar, bahkan Dia akan membawa engkau ke air yang tenang, ke padang rumput yang hijau, dan kau akan melihat pertolongan Tuhan sungguh nyata dalam kehidupanmu. Bapa, ini kami anak-anak-Mu Tuhan, tangan kami terangkat di hadirat Tuhan. Kami tahu Engkau hadir di tengah-tengah kami. Oleh sebab itu Bapa, kami mau terima berkat yang Tuhan telah berikan bagi setiap kami di sorga, dan dicurahkan di tempat ini bagi setiap kami. Biarlah berkat daripada Bapa Sorgawi, kasih setia, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang semakin intim dengan Roh Kudus yang akan membawa engkau kepada seluruh kebenaran Tuhan, hidup kudus, hidup taat, hidup setia, hidup takut akan Tuhan, sampai Tuhan Yesus Kristus datang kedua kali menjemput setiap kita di awan-awan yang permai, dan kita akan tinggal bersama-sama dengan Tuhan di sorganya yang kekal. Mari seluruh jemaat Tuhan yang sudah diberkati Tuhan, kita bersama-sama katakan amin.